Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan kita yang terbaru, yaitu berkaitan dengan determinan matriks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan determinan? Determinan itu adalah nilai atau fungsi tertentu yang menghubungkan bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Nah, setiap matriks, baik itu dia matriks persegi maupun matriks bujur sangkar, dia akan memiliki nilai determinan. Yang dimana nilai determinan ini merupakan suatu skalar. Nah, misalkan kita memiliki determinan A, yang mana determinan A di sini sama dengan 0, maka dia dikatakan sebagai matriks singular. Tapi kalau misalkan determinan A di sini nilainya tidak sama dengan 0, maka dikatakan matriks non-singular. Itu adalah salah satu jenis determinan pada matriks. Bagaimana kita menuliskan notasi determinannya? Notasi determinan dituliskan menggunakan det, kemudian diikuti oleh matriks. Bisa teman-teman menulis seperti itu atau menggunakan notasi yang lain, yaitu det, kemudian kurung A atau determinan matriks A. Nah, ini dibaca atau disebut juga sebagai determinan A. Kita akan cobakan untuk contoh yang pertama, yaitu matriks 2 kali 2, yang dimana kita menghitung nilai determinannya. Bagaimana cara mencari nilai determinan pada matriks ordo 2 kali 2. Nah, untuk ordo 2 kali 2 berarti kita memiliki 2 baris dan 2 kolom, atau dapat dikatakan sebagai matriks persegi, yang dimana jumlah kolom dan barisnya itu sama. Misalkan di sini kita punya matriks A, yang dimana elemennya itu adalah A, B, C, D. Untuk mencari determinan, teman-teman harus mengalihkan diagonal pertama, kemudian dikurangi dengan perkalian dari diagonal kedua. Diagonal pertama di sini misalkan itu adalah A, berarti kita kalikan A dikali D, lalu kita kurangi dengan perkalian dari diagonal kedua, yaitu C dikali B. Jadi untuk mencari determinan A, maka prosesnya adalah A dikali B A dikali D, kemudian kita kurangi dengan C dikali B. Itu adalah mencari nilai determinan A pada matriks dengan ordo 2 kali 2. Misalkan di sini kita punya contoh, yaitu matriks dengan ordo 2 kali 2, yang elemennya itu adalah 2, 5, 1, dan juga 3. Nah, untuk mencari nilai determinan pada matriks A tersebut atau mencari det A di sini, kita menggunakan cara yang sama, yaitu det A sama dengan, teman-teman tulis kembali, 2, 5, 1, 3. Kemudian sama dengan kita kalikan matriks diagonalnya. Yang pertama itu adalah diagonal 2 dan 3, itu merupakan diagonal utama atau diagonal pertama, di mana 2 kita kalikan dengan 3, kemudian kita kurangi diagonal kedua, yaitu 1 dan juga 5. 1 dikali dengan 5, hasilnya sama dengan 6 dikurang 5, atau sama dengan 1. Maka determinan A itu memiliki nilainya adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari determinan yang tadi. Nah, sekarang kita punya matriks dengan ukuran yang berbeda, yaitu matriks 3 kali 3. Untuk mencari nilai determinan matriks 3 kali 3 atau ordo 3 kali 3, itu berbeda dengan ordo 2 kali 2 tadi. Kalau untuk mencari nilai determinan pada matriks 3 kali 3, kita menggunakan yang namanya metode Sarus.
Nah, metode seharus di sini bisa kita terapkan untuk mencari nilai determinan matriks 3 kali 3. Caranya bagaimana? Teman-teman menuliskan kembali kolom pada matriks, tapi tidak semua kolom, hanya kolom pertama dan juga kolom kedua. Kalau teman-teman lihat, kita memiliki matriks A yang dimana elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini saya penulisannya salah ya. G, H, I. Kalau teman-teman bisa melihat yang saya tulis ulang. Nah, di sini kita tulis kembali kolom pertama dengan kolom kedua. Yang dimana kolom pertama yaitu A, B, dan D. Kolom kedua yaitu B, E, dan H. Nah, setelah itu kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu melakukan perkalian diagonal. Kemudian nanti dilakukan operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Beda dengan si matriks ordo 2 kali 2 tadi, di mana diagonal pertama kita kurangi dengan perkalian diagonal kedua. Di sini diagonal utama kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangi dengan perkalian dari diagonal sampingnya. Misalkan, di sini kita memiliki diagonal pertama yaitu A, kita kalikan dengan E, kita kalikan dengan I. Berarti A, E, I. Lalu kita tambahkan hasil perkalian dari B, kita kalikan dengan F, kita kalikan dengan G. Berarti G dikali F dikali G. Lalu masih kita jumlahkan kembali hasil perkalian C dengan D, kemudian perkaliannya dengan H. Berarti di sini kita tambahkan C dikalikan dengan D dikalikan dengan H. Nah, diagonal utamanya sudah kita lakukan perkalian dan juga penjumlahan. Berikutnya yaitu diagonal samping, yang dimana C kita kalikan dengan E, kita kalikan dengan G, itu merupakan operasi pengurangan. C dikali G dikali E. Lalu kita kurangi kembali dari hasil perkalian A dikali F dikali dengan H. Kurang dengan A dikali F dikali dengan H. Dan yang terakhir itu adalah hasil perkalian dari B dikali D dikali dengan I. Berarti dikurang dengan B, D, I. Nah, kalau menggunakan matriks di mana ordonya 3 kali 3, kita menggunakan metode Sarus, yang dimana teman-teman perlu menyalin kembali. Ini adalah kolom pertama dan juga kolom kedua. Ada proses operasi pencarian determinan matriksnya. Nah, kita cobakan satu buah contoh untuk matriks ordo 3 kali 3. Di sini ada matriks A yang dimana elemennya adalah minus 2, 2, minus 3, minus 1, 1, 3, 2, 0, dan negatif 1. Kita mencari nilai determinan dari matriks A atau determinan A. Yang dimana maka kita lakukan proses perkalian negatif 2 atau yang kita lakukan adalah perkalian pada diagonal utama terlebih dahulu, yaitu negatif 2 dikali dengan 1 dikali dengan negatif 1. Kita jumlahkan dengan diagonal berikutnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya. Kita tulis terlebih dahulu kolom pertama dan juga kolom kedua. Negatif 2, negatif 1, 2, 2, 1, dan juga 0. Determinan A sama dengan kita lakukan perkalian diagonal pertama yaitu 2, 1, dan juga negatif 1. Negatif 2 dikali dengan 1 dikali dengan negatif 1.
Lalu kita jumlahkan dengan perkalian diagonal berikutnya, yaitu 2, 3 dengan 2. 2 dikali 3 dikali dengan 2. Kita jumlahkan kembali diagonal terakhir, yaitu negatif 3, negatif 1, dan 0. Negatif 3, negatif 1, dan 0. Baru kita kurangi dengan diagonal sampingnya, yaitu negatif 3, negatif 3, 1, dan juga 2. Negatif 3, 1, dan 2. Kita kurangi kembali dengan negatif 2, 3, dan juga 0. Negatif 2, 3, dan juga 0. Dan yang terakhir kita kurangi dengan hasil perkalian 2, negatif 1, negatif 1. 2 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Lalu kita proses satu persatu. Negatif 2 kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 12. Negatif 3 dikali dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 1 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kita kurangi. Hasil perkalian dari 3 dikali 1 dikali 2 adalah 6. Kemudian kita bukan 3 ya. Di sini negatif 3, 1 dengan 2. Nah, kita kurangi dengan hasil perkalian negatif 3 kali 1 dikali dengan 2, hasilnya adalah negatif 6. Kita kurangi kembali hasil perkalian dari negatif 2 dikali 3 dikali 0 adalah 0. Kita kurangi lagi dengan hasil perkalian 2 dikali negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya adalah 2. Maka kita lakukan operasi berikutnya, yaitu 2 ditambah 12, 14 ditambah dengan 6. Ini jadinya ditambah ya, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, berarti ditambah 6 dikurang 2 berarti 18. 18 adalah nilai determinan A pada matriks A. Nah, ini adalah hasil pencarian yang tadi. Nah, untuk menghitung nilai determinan, itu bisa juga menggunakan yang namanya ekspansi faktor. Yang pertama adalah menggunakan minor dan juga kofaktor. Minor ini unsur A, I, J adalah determinan yang berasal dari determinan orde Kn, yang dimana dikurangi dengan baris ke I dan juga kolom ke J. Tulisannya atau notasinya adalah M, I, J, mengikuti oleh elemen mana yang dicari. Misalkan kita di sini diminta untuk mencari minor dari elemen A11. Kalau misalkan ini elemen dari A11, maka dia posisinya berada pada baris pertama, kolom pertama. Maka selain dari barisan atau sejajaran dari elemen AA11, kita masukkan ke dalam pencarian. Maka selain dari barisan dari elemen A11 itu tidak digunakan. Di sini A11 sejajar dengan A12 dan juga A13. A11 juga sejajar atau kolom pada baris A21 dan juga A31. Maka yang kita gunakan adalah elemen A22, A23, dan juga elemen A32 dan juga A33. Maka penulisannya menjadi M11 sama dengan A22, A32, A23, A33. Kenapa? Karena yang kita cari adalah elemen dari A11, sehingga ditulisnya adalah M11. Yang dimana selain dari barisan yang berada pada baris A11 dan juga kolom yang sejajar pada A11 itu tidak kita gunakan dalam penulisan notasinya.
Lalu bagaimana kalau misalkan A12? Kalau A12, maka sejajar dengan elemen A12 itu tidak kita tuliskan notasinya. Misalkan di sini kita hilangkan terlebih dahulu. Kita diminta untuk mencari elemen A22 misalkan. Elemen A22 itu berada pada bagian tengah. Maka sejajar dengan elemen tersebut tidak kita ikut sertakan dalam penulisan notasi. Sehingga M22 isian elemennya adalah A11, A13, A31, A33 atau elemen-elemen yang tidak berada pada baris dan juga kolom yang sejajar dengan A22 tadi. Nah, itu kalau kita mencari minor dari elemen A22. Misalkan di sini kita carikan lagi elemen dari minor dari elemen misalkan A33. A33 berada pada bagian bawah baris ketiga kolom ketiga. Maka sejajar dengan A33 pada baris dan juga sejajar dengan A33 pada kolom tidak kita ikut sertakan dalam penulisan notasi. Sehingga notasinya M33 sama dengan A11, A12, A21, A22. Itu adalah minor dari elemen A33 atau M33. Seperti itu. Jadi setiap pencarian elemen yang teman-teman cari, setiap pencarian minor dari elemen sesuai dengan matriks sejajar baik itu baris dan juga kolom pada matriks itu sendiri tidak disertakan dalam penulisan notasinya. Ini adalah penulisan notasi dari minor-minor matriks A order 3x3. Mulai dari M11, M21, M31, M12, M22, M32, M13, M23, dan M33. Yang dimana tadi masih menggunakan cara yang sama. Nah, kalau tadi kita sudah mencari minor, sekarang kofaktornya. Kofaktor dari baris ke I dan juga kolom ke J ditulis dengan CIJ atau menggunakan rumus CIJ negatif 1 pangkat IJ, ini pangkat ya, kemudian dikali dengan MIJ. Di sini kita misalkan diminta mencari kofaktor dari kofaktor dari A11 dan juga kofaktor dari A12. Maka kita menggunakan rumus A11 sama dengan negatif 1 yang dimana masih menggunakan rumus pangkat 1 ditambah 1. Kenapa pangkat 1 ditambah 1? Karena yang kita cari notasinya adalah elemen 1, 1. Maka pangkatnya juga 1 ditambah 1. Kemudian dikali dengan M11. Sehingga hasilnya adalah M11. Kenapa hasilnya M11? Karena kita coba cari negatif 1 pangkatkan dengan 2. Karena tadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Dikali dengan M11. Negatif 1 dipangkatkan dengan 2 hasilnya sama dengan 1. Atau 1M11. Koefisien 1 itu tidak perlu kita tulis. Jadi teman-teman bisa langsung menuliskan M11 saja. Nah, kalau untuk elemen A12 kofaktornya, maka kita tulis lagi C12, ini merupakan notasinya, negatif 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 2, karena kita mencari elemen 12,
dikali dengan M12. Maka sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3 M12. Kalau negatif dipangkatkan dengan pangkat bilangan ganjil, ini adalah ganjil ya, 3 ini adalah ganjil. Kalau tanda negatif kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya akan tetap berupa tanda negatif. Baik berapapun itu angkanya. Misalkan negatif 3 kita pangkatkan dengan 3, nanti hasilnya akan tetap berupa tanda negatif. Atau negatif 10 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya akan tetap bertanda negatif. Maka di sini tandanya adalah negatif 1 M12. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa koefisien 1 itu konstanta 1, teman-teman tidak perlu menuliskan angka satunya. Jadi boleh langsung saja negatif M12. Seperti di atas. Atau kita memiliki cara yang paling gampang, teman-teman tidak perlu menuliskan rumusnya satu persatu. Caranya adalah teman-teman cukup menuliskan notasi yang ada pada matriks itu, pada setiap elemen. Jadi penulisan setiap elemen itu diikuti tanda positif negatif. Kalau misalkan ordo teman-teman di sini matriksnya adalah 3 kali 3, maka tanda pertama pada matriks tersebut ini adalah tanda positif. Kemudian baris pertama kolom kedua ini adalah negatif. Baris pertama kolom ketiga itu adalah positif. Baris kedua kolom pertama tandanya adalah negatif. Baris kedua kolom kedua tandanya positif. Baris kedua kolom ketiga tandanya adalah negatif. Kemudian terakhir mengikuti tanda yang di depan atau di atasnya. Jadi dia selalu bergantian tanda positif negatif sesuai dengan ukuran ordo pada matriks tersebut. Bagaimana kalau misalkan ordonya itu 4 kali 4, misalkan 4 kali 4, A11, A12, A13, A14, kemudian A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, dan yang terakhir adalah A41, A42, A43, dan juga A44. Sama seperti cara sebelumnya, kita lakukan pemberian tanda positif negatif secara bergantian. Maka di sini positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi kalau untuk mencari kofaktor dari elemen A11, maka kofaktornya itu adalah M11 dengan tanda positif. Kalau teman-teman mencari kofaktor dari A21, maka tandanya adalah negatif M21. Kalau teman-teman mencari kofaktor dari 14, maka tandanya adalah negatif M14. Kalau teman-teman mencari kofaktor dari 44, maka tandanya adalah positif, dan dimana M44. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu mencari menggunakan rumus yang ada lagi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari minor dan juga kofaktor yang terdapat pada matriks A yang dimana elemennya itu adalah A11, A12. Yang pertama kita cari minornya terlebih dahulu. Minor pada matriks A12 tadi kita menggunakan rumus yaitu atau penulisan notasinya yaitu MIJ. Nah, di sini sudah saya tuliskan yaitu M11. Maka langsung saja kita cari hasilnya.
yang dimana A11 tersebut posisinya berada pada bagian atas sejajar dengan baris dan juga kolom A11 tidak kita tuliskan, maka dia menjadi 5, 6, 8, 9 sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Kita carikan terlebih dahulu. 5 dikali 9 dikurang 6 dikali 8. 5 dikali 9 itu adalah 45. Kurang dengan 6 dikali 8 itu adalah 48. Hasilnya negatif 3. Lalu minor yang untuk M12 itu posisinya berada pada bagian atas, maka sejajar dengan baris elemen tersebut dan juga kolom elemen tersebut tidak kita ikut sertakan, menjadi 4, 6, 7, 9, dimana 4 dikali 9 kita kurangi 7 dikali 6. 4 dikali 9, 36 dikurang 7 dikali 6, 42, hasilnya sama dengan negatif 6. Itu adalah nilai minor dari M11, M12. Sekarang kita cari kofaktornya. Kofaktor yang pertama yaitu C11 sama dengan, karena posisinya berada pada bagian atas, tandanya adalah positif. Berarti M11. M11 itu sama dengan negatif 3. Kemudian untuk C12 itu berada pada bagian baris pertama kolom kedua, di mana dia merupakan tanda negatif, ini tanda positif, maka dia sama dengan negatif M12. Tadi M12 kita sudah ada nilainya yaitu negatif 6, berarti negatif dari negatif 6 sama dengan positif 6. Seperti itu. Jadi kofaktor dengan minor di sini dapat membantu teman-teman dalam mencari nilai determinan. Kita coba lanjut. Ini adalah hasil pencarian tadi. Lalu menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, yaitu ekspansi kofaktornya langsung. Nah, ekspansi kofaktor ini salah satu cara untuk menghitung determinan dari suatu matriks dengan bantuan kofaktor. Determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen dari sembarang matriks, sembarang baris dan juga kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Kita bisa mencari ekspansi baris dan juga ekspansi kolom pada masing-masing. Ini menggunakan yang namanya teorema Laplace. Misalkan ada ordo di sini, kita pakai yang kosong saja. Di sini misalkan ada ordo 3x3 atau matriks dengan ordo 3x3, kita cari ekspansi kofaktor pada baris terlebih dahulu. Berarti kita cari untuk baris pertama. Untuk mencari ekspansi kofaktor pada baris pertama, kita tuliskan A11 dikali C11, kemudian A12 dikali dengan C12, A13 dikali dengan C13. Jadi yang kita kalikan di sini adalah, teman-teman masih ingat elemennya dengan, kalau C tadi itu apa? Penulisan dari kofaktor. Jadi kita kalikan elemen dengan kofaktornya. Kemudian kalau untuk baris kedua bagaimana? Baris kedua berarti A21 dikali dengan C21 tambah dengan A22 dikali dengan C22 tambah dengan A23 dikali dengan C23. Dan yang terakhir itu adalah A31 dikali dengan C31 tambah dengan A32 dikali dengan C32 tambah A33 dikali C33. Untuk kolom sama juga, berarti kalau kita cari kolom kedua sama dengan
A12 dikali dengan C12 tambah dengan A22 dikali dengan C22 tambah dengan A32 dikali dengan C32. Lalu baris kolom ketiga A13 C13 tambah dengan A123 kali C23 dan yang terakhir adalah A33 kali C33. Jadi kalau misalkan yang diminta itu adalah ekspansi baris, maka semua barisnya. Tapi kalau yang diminta itu adalah ekspansi kolom, maka semua kolomnya. Sesuai dengan yang diminta. Maka teman-teman diminta untuk mencari baris, maka semua baris. Kalau diminta mencari kolom, maka semua kolom. C tadi itu penulisannya sesuai dengan kofaktor. Kita tidak bahas lagi ya bagaimana penulisan C. Kita cobakan saja pada contoh yang pertama, yaitu determinan A dari matriks untuk mencari ekspansi kofaktor. Di sini kita cari menggunakan baris pertama saja. Dan juga kolom pertama. Jadi kita cari satu persatu saja. Untuk contoh, berarti di sini det A sama dengan, karena kita mencari baris pertama, maka baris pertama itu adalah A11 dikali dengan C11, A12 dikali dengan C12, A13 dikali dengan C13. A11 elemen matriksnya adalah 2 dikali dengan C11, teman-teman boleh menuliskan langsung M11 ditambah dengan A12 itu adalah 3 dikali dengan negatif M12 ditambah dengan A13 yaitu 2 dikali dengan M13. 2 dikalikan dengan M11, kalau M11 berarti di sini tidak kita ikut sertakan penulisannya ya. Dikali dengan pencarian matriks pada 1132 ditambah 3 dikali dengan negatif, berarti M12-nya posisinya berada di tengah. Kita tuliskan 4102 ditambah 2 dikali, dan yang terakhir itu adalah 3, berarti di sini yang tidak diikut sertakan. 4103. Kita lanjutkan, berarti 2 dikali dengan, nah hasil dari pencarian determinannya 1 dikali 2, 2 dikurang 3 dikali 1, 3 ditambah 3 dikurang dengan, dikurang dikali dengan negatif 8 dikurang 0 ditambah dengan 2 dikali dengan 12 dikurang 0 sama dengan, nah di sini 2 dikali negatif 1 ditambah dengan 3 dikali 8 dikurang 0 adalah 8, maka dikali negatif 8 ditambah dengan 2 dikali 12 dikurang 0 adalah 12 sama dengan negatif 2 ditambah, bukan ditambah ya, jadinya negatif karena 8 dikali negatif 8 hasilnya adalah 24 ditambah dengan 24 juga hasilnya adalah negatif 2. Itu adalah determinan baris pertama. Kita coba determinan kolom pertama. Berarti det A, kalau kolom pertama kita buatkan, maka A11 dikali dengan A
langsung saja. C11 ditambah dengan A21, C21 tambah dengan A31, C31. A11 tadi adalah 2 dikali dengan M11 ditambah dengan 4 dikali dengan M negatif jadinya ya, karena positif negatif positif. Negatif M21 ditambah dengan 0 dikali M31. Kemudian 2 sama dengan M11-nya tadi kita sudah dapat 1132 ditambah 4 dikali negatif M21. M21 berarti dia, nanti kan kita ikut sertakan, ada 32 ditambah dengan 0 dikali 31 di sini berarti 31. 32 1 sama dengan 3 dikali sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3 kemudian ditambah 4 dikali negatif 6 dikurang 6 tambah 0 dikali 3 dikurang 2 sama dengan di sini tadi hasilnya adalah negatif 2 ditambah dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0 berarti 4 dikurang 0 sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 0 ditambah dengan 0 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti di sini negatif 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Jadi baris berapapun yang teman-teman cari, nilai determinannya akan tetap sama, yaitu 2. Ini adalah hasil pencariannya tadi. Teman-teman dapat mencari determinan soal yang terdapat pada latihan terakhir. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.